Dan hal yang lebih luar biasa terjadi dalam keadaan yang bahkan lebih luar biasa. Pada siang hari, dia bercumbu dengan Yue Mei, dan pada malam hari Cailin menginginkannya. Sementara keduanya bahagia, dia diam-diam naik pangkat dan berhasil. Dan Cailin juga masuknya selama promosi, dia naik ke Dou Huang bintang kedua. Sekarang, dia telah menjadi peringkat ke-6 Dou Zili. Mereka berdua tercengang untuk sementara waktu dalam kejutan semacam ini. Yang lebih luar biasa adalah apa yang dia rasakan keanehan di meridiannya. Api juga mengalir di sepanjang rute Fenjue. Sungguh hal yang aneh. Xiao Yan berkata kepada Kailin, para wanita dari suku ularmu luar biasa, mereka benar-benar mengaktifkan api aneh di tubuhku. Kailin dengan bangga berkata, katakan, aku bilang kamu menginginkannya, tetapi kamu tidak menginginkannya, itu bagus. Xiao Yan menepuk pantatnya yang montok dan berkata, istrinya selalu benar, dan kesalahan tidak akan pernah terjadi. Ketika Xiao Yan bersemangat, dia segera duduk bersila di tempat tidur, membuat segel dengan tangannya, dan berlatih. Sekarang, selama dia mau berlatih, dia bisa berlatih di mana saja. Persepsi jiwa untuk merangsang api aneh tapi barusan, sinar kecil api jantung bumi King Lian berjalan sebentar dalam keputusan yang terbakar, dan kemudian jatuh ke dalam topan. Persepsi jiwa masih sedikit lemah. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan, berlatih. Setelah mengulangi ini berkali-kali, Xiao Yan harus menyerah. Terkadang, ketekunan sangat efektif, tetapi terkadang, ketekunan tidak berguna. Kailin memperhatikannya berkultivasi sebentar, dan kemudian menundukkan kepalanya sebentar, dan tahu bahwa kemajuannya tidak berjalan mulus. Xiao Yan tidak seperti ini sebelumnya. Dia selalu menggertakkan giginya, tapi sekarang dia sering menghela nafas. Setelah itu orang mencapai posisi tinggi, mereka akan menumbuhkan kesombongan. Emosi, setelah turun dari posisi tinggi, adalah normal untuk takut kesulitan dan menyusut kembali. Tidak mudah bagi seorang Doudi untuk tiba-tiba jatuh ke level pejuang Dou. Kailin duduk dan menatapnya dengan hati-hati. Tertawa, itu adalah senyum manis dan senyum yang menyemangati. Dia hanya berharap Xiao Yan akan bertahan. Xiao Yan melihat latihannya, tapi itu tidak masuk akal. Dia berbaring dan pergi tidur. Setelah memasuki Doudi, dia tidak pernah berlatih begitu keras. Bisa tidur nyenyak juga merupakan tujuan yang dia kejar setelah dia berhasil. Dikultivasikan Kailin, dia tertidur di sebelahnya, memeluknya dengan lembut, dan berkata, bagaimana kalau, biarkan Yue Mei datang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin tidur hangat dengan istriku seperti ini. Petik 2 titik. Keduanya berpelukan dan tertidur beberapa saat. Dalam tidurnya, Xiao Yan merasakan api di jantung teratai hijau, dan mulai berjalan sesuai dengan rute pembakaran. Api menyala di meridian, dan ada sedikit panas, gatal dan sangat nyaman. Pengalaman sebelumnya, dia mengabaikannya dan membiarkannya berjalan sendiri. Setelah api yang berbeda mengalir melalui meridian itu bergabung menjadi topan. Dan energi dunia luar, ketika dia tidur, dengan lembut memasuki meridian. Dan kemudian, api yang berbeda digunakan untuk memadamkan kotoran dalam gas. Dengan cara ini, energi murni itu akan mengalir ke dalam siklon tanpa henti. Xiao Yan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, dan kemudian dia pergi tidur dengan cara yang membumi. Jika dia bisa berkultivasi seperti ini, mengapa repot-repot bermeditasi? Sementara Xiao Yan sedang berkultivasi, Cailin juga merasakan itu di keadaan kultivasi. Energi itu juga mengalir ke topan dalam aliran yang tak berujung. Kultivasi ternyata sangat indah. Dia merasa sangat bahagia. Pagi di kota suci Jama masih sangat indah. Burung-burung berkicau lebih awal di dahan-dahan di luar jendela, dan bunga-bunga bermekaran dengan hangat di manor. Dan awan berwarna-warni di langit berkobar merah di langit biru, yang sangat istimewa untuk sementara waktu. Brilian. Xiao Yan dengan enggan bangun dari tempat tidur, membuka Cailin dan memeluk tangannya erat-erat. Kemudian, dia turun dari tempat tidur. Begitu dia keluar, Yue Mei bergegas dengan antusias, memeluknya erat-erat, dan mencoba yang terbaik untuk berada di sana. Setelah beberapa ciuman di wajahnya, dia melepaskan tangannya dan membawakannya peralatan untuk dicuci. Xiao Yan bertanya padanya dengan heran, di mana pelayannya, mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Yue Mei tersenyum malu-malu, dia berkata, setelah selir aku akan melayani suamiku dengan sepenuh hati. Melihatnya seperti ini, Xiao Yan hampir muntah. Dia berkata, biarkan para wanita melakukan ini di masa depan. Yue Mei berkata dengan malu-malu, tidak, mulai sekarang, aku akan melakukannya, melayani suami secara pribadi.
Xiao Yan menatapnya sambil tersenyum dan berkata, karena saya melayani suami, bagaimana mungkin air di baskom membiarkan suami mencuci muka? Dia pasti belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Dia keluar dari rumah, melihat penampilan Yue Mei. Dia berkata dengan wajah dingin, kemarilah dengan banyak air. Yue Mei pergi untuk membawa air lagi dengan hormat. Ketika mereka tiba di ruang tamu, Sun Er dan Yafei sudah duduk di kursi mereka. Melihat Xiao Yan dan Kailin masuk, keduanya buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Melihat ekspresi puas Xiao Yan, mereka berdua merasa emosional. Sebentar, dia melihat beberapa orang dan bertanya, apakah Anda punya perintah dari suami dan wanita? Jika tidak, pelayan itu akan pensiun. Xiao Yan memandangnya dengan riang. Setelah mendengarkannya selesai, dia berkata, apa yang kamu minta untuk pensiun? Di masa depan, mari kita duduk dan makan bersama Huoer. Semua orang akan menjadi keluarga mulai sekarang, dan kamu masih sangat sopan. Yue Mei menatap wajah Cailin dan melihat bahwa dia telah tidak keberatan, jadi dia keluar dengan bersenandung, dan segera, dia menyingkirkan Huoer. Mereka juga memanggil, keduanya duduk di meja. Pelayan keluarga Mitel dengan cepat membawa makanan. Sun Er tertawa dan berkata, dengarkan kepada orang lain. Dendam saudara Xiao Yan dengan cepat pulih, dan sekarang dia kembali lagi. Maju, Xiao Yan tertawa, memakan nasi di mulutnya, tiba-tiba tersedak, dan tanpa sadar cegukan. Dan dalam sekejap, dia merasa bahwa dia begitu sengit dan berhasil maju lagi. Beberapa dari mereka kuat, melihat keadaan Xiao Yan, dia terkejut untuk sementara waktu. Sekarang, dia adalah peringkat ketujuh dari Dou Zili. Jika dia maju dengan kecepatan ini, maka bahkan jika dia maju ke Dou Di lagi, itu hanya sekitar sudut. Ini semua keberuntungan. Beberapa orang senang dan aneh. Kemudian Yafei berkata perlahan, saya mendengar bahwa Xiang Gong dapat mengendalikan api aneh. Xiao Yan cemas dan memikirkan apa yang dia lakukan. Dia sudah tahu tentang masalah ini. Setelah mengatakan ini, Yafei menoleh ke Yue Mei lagi dan berkata, adik Mei tidak memiliki kekuatan untuk tergelincir, mungkinkah kamu membodohi kami? Xiao Yan buru-buru berkata, aku membodohi kalian semua. Mengapa itu benar-benar bisa membuat kekuatanmu turun tanpa bisa dijelaskan? Yafei tertawa ringan, dia berkata, kecuali kamu dan saudari Huoer menikah. Jika dia ingin mengurangi kekuatannya, kami akan mempercayaimu. Xiao yang tersenyum malu, dan berkata, kamu memaksaku, tetapi bisakah Wu bersedia? Petik 2 titik. Xiao Yan menatap Huoer sambil tersenyum, dan ada sedikit schadenfreude di matanya. Ketika dia menikahi Huoer, itu adalah kecocokan Yafei. Sekarang dia memberi banyak tekanan padanya, hanya untuk memperingatkannya. Tapi Huoer berdiri dengan berani. Ketika dia bangun, dia menatap Xiao Yan dengan sepasang mata kabur dan berkata, Tuan, saya bersedia. Xiao Yan menjatuhkan sepasang sumpit di atas meja dengan kaget, dia tergagap. Dan berkata, ini, kamu bisa. Ya, saya tidak bisa mengatakan tidak. Kailin juga berdiri dengan tergesa-gesa. Dia berkata, saya keberatan. Yafei dan Sun Er kemudian mengelilinginya dan menekannya. Yafei tertawa hehe berbisik di telinganya, saudari Cailin, oposisi tidak valid, kita semua mendukungnya. Dia juga berkata kepada Cailin dengan makna yang dalam, suamiku akan tidur denganku hari ini, dan mereka akan tidur di sana di malam hari. Sun Er mendengar apa yang dikatakan Yafei, dan bertanya, kalau begitu, Sister Yafei, di mana Anda akan tidur? Yafei tertawa dan berkata, saya akan pergi ke Huoer untuk saat ini. Sun Er duduk baru kemudian Yafei melihat semua orang duduk, dan dia berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan makan. Xiao Yan juga tersenyum canggung. Dia berkata, makan, akan ada pejuang lain. Dia tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan Huoer. Dengan Cailin dan Yue Mei, dia merasa itu sudah cukup. Selain itu, dia bergaul dengan Cailin dan Yue Mei dalam harmoni beberapa hari ini, dan biarkan dia menikmati kelembutan mereka, dan kehangatan sepenuhnya. Jika seorang pria memiliki wanita seperti itu, seorang pria akan benar-benar bahagia. Guan Jian sangat menyukai ikan dan air. Dia merasa bahwa waktunya tidak tepat bagi Huoer untuk berhubungan seks saat ini, tetapi dia tidak bisa menolaknya dengan keras. Orang-orang setuju dengan sangat antusias, jika dia ingin terlalu dingin itu akan sangat tidak manusiawi. Xiao Yan memikirkannya, itu untuk waktu yang lama, saya memutuskan untuk mencoba terakhir kali dengan Huoer.
Mereka berdua adalah suami dan istri. Dia adalah suaminya, dia adalah wanitanya. Itu tidak ilegal. Pada siang hari, Xiao Yan berlatih di balik pintu tertutup di ruang rahasia lagi, dan dia menyerapnya lagi dan lagi. Energi eksternal membuat ki pertempuran berjalan di meridian dalam tubuh, dan mencoba mendorong api abnormal di topan untuk berlari di sepanjang jalan yang terbakar. Sekali itu dimulai, hal-hal berikut akan datang secara alami. Ketika dia memanipulasi kembali api abnormal, maka kekuatannya akan melambung, dan mungkin dia bahkan tidak akan tahu apakah dia memasuki para pejuang dalam satu gerakan. Dia sangat perlu untuk maju. Seorang Kaisar Dou dengan kekuatan Dou Zili peringkat ketujuh akan benar-benar kehilangan identitasnya di depan pusat kekuatan Kekaisaran Izumo. Setidaknya, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia diserang oleh orang lain. Jika dia tidak bisa bahkan melakukan hal seperti itu, maka dia hanya bisa menjadi hantu di bawah pisau orang lain. Pada hari-hari ini di Mitel Manor, dia telah memikirkan masalah ini. Dan pertempuran dengan Kekaisaran Izumo juga tidak dapat diprediksi. Seseorang yang berani untuk memilih lawan yang memulai perang harus memiliki kartu truf di tangannya. Jika tidak memiliki kekuatan super, ia tidak akan berani begitu sombong. Untuk naik pangkat, ia harus maju. Dalam persepsinya, dia samar-samar merasa bahwa ada kekuatan yang kuat. Kekuatan bersembunyi dalam kegelapan. Ini adalah kekuatan yang dapat membanjiri gunung dan menghancurkan langit dan bumi. Xiao Yan berpikir, nasib baik dan buruk tidak dapat diprediksi. Jika sayangnya gagal kali ini, maka semua pencapaian sebelumnya akan hancur dalam sekejap. Malam datang dengan tenang dan tidak terduga. Awalnya, Xiao Yan berada di ruang rahasia terlepas dari siang hari. Selama dia berkultivasi, tidak ada batas waktu. Tapi ketika malam tiba, Suner datang untuk mengganggunya. Suner sedang memikirkannya di dalam hatinya. Masalah ini. Dia ingin melihat apakah kekuatan Xiao Yan benar-benar tergelincir, atau apakah dia berpura-pura ada di sana. Jika dia ingin bermain trik, maka tentu saja dia tidak bisa terlihat baik padanya. Dia mengkhawatirkannya di kota hutan. Keluarga Mitel bahagia dan bahagia. Ini adalah penghujatan untuk dirinya sendiri dan penghujatan untuk mencintai. Ini tidak dapat diterima olehnya. Xiao Yan juga memikirkan masalah ini di dalam hatinya. Terlebih lagi, apa yang harus dia hadapi juga salah satu istrinya sendiri. Huoer menunggu di kamar lebih awal, menutupi kepalanya dengan kerudung dan mengenakan jubah merah cerah. Dia duduk di sana dengan tenang. Dia sedang menunggu kekasihnya, yang telah lama berada di hatinya. Jika itu toples anggur, itu akan menjadi anggur tua. Tubuhnya duduk tegak, setengah dari pantatnya berada di samping tempat tidur, dan kakinya berada di tanah. Dia duduk di sana dengan tenang, dengan harapan dan hasrat di hatinya. Dia seperti patung, duduk diam seperti itu. Xiao Yan memandangnya seperti ini, dan tertawa dalam hatinya. Dia berpikir bahwa wanita ini agak terlalu serius. Dan bagaimana dia tahu bahwa Huoer mengambil kamar yang sama kali ini, perlakukan itu sebagai malam pernikahan. Ini adalah hari besarnya, jadi pastikan untuk menghargainya. Xiao Yan duduk di kursi di ruangan itu. Dia merasa sedikit lelah. Melakukan hal semacam ini jauh lebih sulit daripada berkultivasi. Dia memandang wanita yang duduk di depannya, dengan rasa ketidakpedulian dan keanehan di hatinya. Perasaan, hidup inilah hidup. Di tengah kesibukan, dia mencari keyakinan dan pencariannya sendiri, dan dalam pencarian ini, dia menemukan beberapa jebakan yang tidak diketahui. Dia merasa bahwa kali ini, dia menghadapi tantangan spiritual lain, pilihan. Maju atau mundur, dia tidak bisa menahan diri. Satu-satunya hal yang bisa dia pilih adalah hal-hal yang sudah jadi yang telah disiapkan orang lain untuknya. Hidup benar-benar tidak berdaya. Tiba-tiba, dia kehilangan dirinya sendiri secara tiba-tiba, mencintai Huoer. Mencintai atau tidak mencintai. Jilbab di wajah Huor berkedut beberapa kali, dan dia memanggil dengan suara rendah, Xianggong, Xianggong, apakah kamu masih harus menunggu? Xiao Yan menghela nafas dan berdiri. Dia berkata, Xianggong, aku sini. Kemudian, dia perlahan mendekati sisi tempat tidur dan dengan lembut mengangkat jilbab dengan tangannya. Yang terlihat adalah wajah malu-malu, sepasang mata besar berair, berkedip-kedip dan berkedip-kedip. Dia menatapnya. Ada kesedihan di hatinya, mata, tetapi juga semua jenis perasaan asmara. Xiao Yan berdiri di sana dengan kosong untuk sementara waktu. Dia menatap wanita di depannya tanpa berkedip. Dia berkata, kamu benar-benar masih sangat cantik. Huor menyeringai, dan dia bergumam, Xianggong, kamu
Kamu menekan jilbab di kepalaku, apakah kamu ingin duduk seperti ini terus-menerus? Xiao Yan tersenyum dan berkata, lupakan, lupakan, ada upacara seperti itu. Dia perlahan meregangkan tubuh mengulurkan tangannya, menekan sudut jilbabnya, lalu perlahan-lahan menekannya ke atas. Kemudian dia menunjukkan wajah yang cantik dan menarik. Dia tersenyum dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tangan Xiao Yan gemetar untuk sementara waktu, dan jilbabnya jatuh ke tanah. Wajah Woer membeku, dan kemudian dia membeku di sana. Hatinya sangat tertekan, dan suami di depannya tidak menyukainya. Pribadiku sendiri apa yang menyenangkan dalam kombinasi seperti itu. Dia menangis untuk sementara waktu, tetapi dia menangis dan air matanya jatuh ke tanah. Melihat ini, Xiao Yan merasa panik di hatinya, dan dia bingung untuk sesaat. Melihat air mata Woer, dia tidak tahan untuk sementara waktu. Dia mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di Huo, air pipi Woer masih sedikit sedih. Dia juga mengulurkan salah satu tangannya sendiri dan menggosok lengan Xiao Yan dengan penuh semangat, berteriak pada saat yang sama. Jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir tentang itu. Masih ada beberapa hal untuk dikatakan di bawah ini. Saya melihat bahwa kedua tangan itu tertarik satu sama lain seperti sengatan listrik, dan kemudian mereka saling berpelukan lagi, dan mulut mereka saling mencari, benar-benar mencekik satu sama lain. Dan tangan itu benar-benar berenang. Akibatnya, potongan-potongan pakaian dengan santai dilemparkan ke tanah. Kemudian, mereka berdua jatuh ke tempat tidur secara alami. Saat mereka menikmati diri mereka sendiri, Xiao Yan tiba-tiba merasa seperti dendam di tubuhnya seperti layang-layang yang telah kehilangan benangnya, terbang menjauh dari tubuhnya. Itu kosong. Dia merasa bahwa budidayanya hari ini sia-sia lagi. Kekuatannya jatuh lagi. Dia menjadi Douzili tahap ketiga lagi. Dan api di sebelahnya dia bahkan lebih buruk, dan itu berubah menjadi tahap kedua dari Douzili untuk sementara. Mereka berdua duduk untuk beberapa saat dengan takjub. Karena pengalaman sebelumnya, Xiao Yan merasa jauh lebih tenang untuk sementara waktu, tetapi tidak ada jejak tekanan di hatinya. Namun, Huoer sedikit linglung dan terlihat sangat linglung. Hanya butuh beberapa saat usaha, sulit pekerjaan yang dia lakukan selama beberapa dekade, dan semua yang telah dia lakukan. Keringat yang dia keluarkan menjadi nol. Apakah ini yang ingin dia kejar? Apakah kebahagiaan harus membayar harga yang begitu tinggi? Hatinya tiba-tiba terasa kosong, seolah-olah dia telah kehilangan segalanya, jantung, hati, dan 5 organ internalnya. Dia gila duduk di sana dalam keadaan linglung. Xiao Yan memiliki beberapa hambatan psikologis sebelumnya, tetapi sekarang, melihat Woer lagi, dia menemukan bahwa putingnya sangat padat. Pantat yang montok juga tampak sangat menarik, sosok montok terlihat sangat panas. Dan wanita yang begitu menakjubkan akan menjadi miliknya sepenuhnya di masa depan. Ini benar-benar hal yang menyenangkan. Xiao Yan mendekati Woer, memeluknya, menarik selimut tipis dan dengan lembut menutupinya. Kemudian, tangan besar itu dengan rakus diletakkan di atas Woer. Berjalanlah. Wanita saya sangat baik. Hidupku benar-benar bahagia. Dia mencoba untuk dengan hati-hati memegang tangan lembut api itu dengan tangannya yang lain. Begitu dia menyentuhnya, dia mendengarkan. Dengan keras mereka berdua mengisap erat-erat lagi. Xiao Yan berpikir dengan getir, tapi dia tidak memiliki sisa ki pertempuran lagi. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menguras ki pertempuran di tubuhnya. Xiao Yan berpikir, dia sudah menjadi dan ketiga dari Douzili, apakah dia masih akan menjadi paragraf 2 dan 1? Jika demikian, dia akan terlalu sengsara, terlalu mengerikan untuk ditonton. Karena Douki lebih sedikit, mari kita bersenang-senang sekali. Ketika saatnya tiba, dia bersenang-senang pada waktunya, mengurus apa yang terjadi di depannya dan di belakangnya. Bahagia. Jadi, dia meremas Woer dengan erat dan berkata, Nona, Xianggong ada di sini. Woer, yang tubuhnya sedikit kaku, mengangkat tubuhnya dan mengangkatnya. Dengan ekspresi kebingungan dan kebahagiaan di wajahnya, dia berkata, Xianggong, Woer akan mati hari ini, dan dia tidak akan menjalani hidupnya dengan sia-sia. Xiao Yan menempelkan bibirnya di bibirnya, dan berkata dengan lembut, Nyonya, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Malam ini benar-benar malam kegembiraan, malam ekstasi. Tapi Cailin terombang-ambing, dan itu adalah malam di mana sulit untuk tertidur. Dia mencium suaminya dan memeluk wanita cantik lainnya di lengannya. Malam akhirnya berlalu, dan hari datang kembali dengan tenang. Pagi Mitel Manor, dalam pergantian ini, menunjukkan keindahannya. Mereka yang berasal dari aliansi dan anggota aliansi Yan,
Beberapa orang juga akan berada di sana pagi ini. Saya keluar untuk berjalan-jalan. Udara sejuk, segar dan lembab menyegarkan. Xiao Yan dan Huo'er juga mondar-mandir perlahan di sepanjang jalan manor. Huo'er memegang lengan Xiao Yan, dan keduanya menyaksikan naik dengan penuh kasih. Ketika orang kuat melihatnya, mereka akan tersenyum dengan sadar, dan mereka juga datang untuk memberi selamat. Pendatang baru yang bahagia selalu membuat orang merasa bahagia. Cailin dan Yue Mei dengan cepat terbiasa dengan situasi ini, dan mereka menemukan tempat untuk mulai berlatih. Cailin juga mempertahankan panggung Do Huang Bintang 2 untuk waktu yang lama, dan harus melangkah lebih jauh. Ini adalah pengalaman Cailin, dia berlatih seperti ini lama sekali. Setelah jangka waktu tertentu, dia harus memajukan dirinya sendiri, jika tidak dia akan mandek. Kekuatan Cailin telah berkembang pesat dalam latihan berkelanjutan ini. Dia telah menjadi peringkat 9 Do Sage. Tetapi menurut situasi saat ini, peringkat Do Huangnya akan tetap untuk waktu yang lama. Xiao Yan masih di peringkat Do Zili, apa yang akan dia promosikan? Setelah berjalan untuk jarak yang jauh, suasana hati mereka berdua berangsur-angsur menjadi tenang. Dan mereka secara bertahap bergabung ke dalam suasana manor, dan langkahnya lambat. Dan di dalam hati mereka, mereka berharap untuk bertemu Xiao Yan dan Huo'er sepanjang malam kultivasi mereka menunggu hari yang akan datang. Ketika hari itu tiba, hati keduanya dengan cepat berkumpul di pintu kamar Xiao Yan, tetapi pelayan itu memberitahu mereka bahwa Xiao Yan memiliki hubungan awal dengan api. Ketika saya tiba di manor, saya mungkin sedang berjalan-jalan. Mereka berdua dengan cepat muncul di manor. Kadang-kadang, satu atau dua pria kuat muncul di kejauhan. Mereka terlihat sangat santai. Pria kuat itu, kapan saja, dia tampak tenang dan tenang. Meskipun kekuatan Huo'er telah menurun, emosinya sangat tinggi. Mampu bersama orang yang dia cintai adalah kebahagiaan dan kegembiraan terbesar dalam hidupnya. Sun Er dan Ya Fei beristirahat malam itu, energi mereka pulih, dan mereka sibuk membangun di atas manor. Ruang. Selama ruang dibangun, maka kelompok aliansi bakat dapat tersebar dan berkumpul bersama, tetapi masih akan tampak kacau dan rumit. Senior seperti Suanyi, mereka suka ketenangan dan tidak mau membiarkan orang lain mengganggu mereka. Setelah ruang selesai, mereka dapat tinggal di dalamnya. Dalam hal ini, setiap orang akan memiliki lingkungan yang mereka inginkan. Dengan cara ini, setiap orang akan hidup damai satu sama lain. Dan ketika Sun Er membangun ruang, namun, sosok itu melintas dan menghilang sejenak. Ya Fei hendak mengejar, tapi melihat Xiao Yan dan Huo'er mendekat. Melihat mereka berdua, mereka seperti petarung biasa. Mereka berjalan, diam dan tak berdaya. Dia buru-buru pergi untuk menarik Sun Er, dan Sun sudah lama melihat situasi ini dengan jelas. Hati mereka berdua berdetak tanpa henti untuk sementara waktu. Memang benar, Huor tersenyum, wajahnya penuh kebahagiaan. Dia berkata, tidak buruk, tidak buruk. Petik 2 titik. Melihat Huo'er begitu bahagia, keduanya saling memandang dan tersenyum, menggelengkan kepala, entah kenapa sedikit kecewa. Wanita yang sedang jatuh cinta benar-benar bodoh. Bahkan jika mereka mengorbankan diri mereka sendiri, mereka merasa itu semacam kepuasan dan kebahagiaan. Ketika beberapa orang mulai mengobrol, Cailin dan Yue Mei juga tergelincir. Cailin melihat bahwa Xiao Yan telah menjadi Do Zili tahap ketiga sekilas, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi cemas. Dia menjadi peringkat ketiga Do Zili. Orang yang paling sial di benua Douki takut bahwa dia adalah satu-satunya. Mengapa Xiao Yan begitu sial? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah dia masih akan bergaul dengan mereka? Orang-orang dari Kekaisaran Izumo menatapnya. Guhe juga menatapnya. Dan mungkin ada kekuatan misterius di belakang mereka. Jika itu masalahnya, Xiao Yan masih bisa aman. Mengapa? Hati Cailin naik turun. Sun Er tidak menyangka ini. Dia hanya berpikir bahwa kekuatan Huo'er akan jatuh. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan yang sedikit meningkat juga akan jatuh. Dia berkata dengan sedih, Saudara Xiao Yan, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Air mata mengalir ketika dia mengatakan itu. Xiao Yan tertawa. Dia berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa, semuanya turun, ini hanya masalah berlatih lagi. Anda belum memiliki pengalaman, selama Anda mau berlatih, tidak ada alasan untuk tidak membuat kemajuan. Sun Er menangis, tertawa, Ya Fei juga sedikit malu. Untuk kekuatan egoisnya sendiri, Xiao Yan telah kehilangan semangat juangnya. Tapi dia masih sangat bahagia. Setidaknya dia telah membiarkan Huo'er memberi atas keinginannya, dan juga membuat hatinya yang resah menjadi tenang. Turunlah.
Sibuk itu sibuk, tapi di tengah kesibukan, akan tetap ada keinginan. Wajah Kailin berubah dingin, dia berkata, mulai sekarang, Xiao Yan akan meninggalkan Huoer, Suner dan Yafei. Dia harus bersamaku dan segera memasuki keadaan kultivasi. Malu ketika dia mendengarkan Cailin kata-kata, dia selalu merasakan rasa yang sangat lucu. Di dalam hatinya, Xiao Yan berkultivasi, yaitu bercumbu dengan mereka. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin malu wajahnya, semakin dia terlihat dia merasa malu. Ya Fei di sebelahnya menatapnya dan ingin tertawa. Dia berkata, Saudari Mei, ini mimpi. Sun Er tertawa terbahak-bahak. Berkata, Xiao Yan harus berlatih sendirian di ruang rahasia untuk mendapatkan kembali kekuatannya sesegera mungkin. Huoer tersenyum pada Xiao Yan ambigu, dan mencondongkan tubuh ke dekat tubuhnya, meletakkan jari-jari kakinya, dan mencium dahi Xiao Yan dengan ringan. Tindakan ini membuat mata Sun Er menyala. Hatinya sangat ingin bersama Xiao Yan yang hangat, naik, tapi melihat situasinya, dia tidak memiliki kesempatan untuk saat ini. Sekarang Kekaisaran Izumo sedang menonton, bagaimana mereka bisa dengan mudah kehilangan kekuatan mereka. Hancurkan negara. Ini adalah fakta yang nyata, dan juga sangat kejam. Xiao Yan memandang para wanita dengan enggan, dan mengikuti punggung Cailin dengan sangat patuh. Sekarang kata-kata Cailin adalah urutan tertinggi. Dia mengangkat tangan di belakang punggungnya dan menjabatnya dengan penuh semangat pada mereka, berkata, selamat tinggal. Cailin mengerutkan kening dan menatap dia, dan berkata dengan sedih, apa yang kamu lakukan? Sepertinya kamu berpisah dari hidup dan mati, apakah itu serius? Xiao yang tersenyum dan berkata, bukankah ini begitu dekat dengan cakrawala, ini seperti selamat tinggal pada kematian. Cailin memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan tidak sabar, aku tidak tahan dengan saudara perempuanmu. Yue Mei, ayo pergi. Dia berbalik untuk menyapa Yue Mei lagi, dan kemudian berbalik. Dia melihat Suner dan Yafei tiba-tiba mendekati Huoer. Di depannya, beberapa orang bergumam, Huoer malu dari waktu ke waktu, dan tersenyum lembut beberapa kali. Jelas bahwa mereka bertiga mengacaukan hal-hal sebelumnya. Cailin melirik Xiao Yan dengan dingin dan berkata, bukankah dia menyembunyikan kekuatannya? Xiao Yan berkata dengan wajah pahit, tampak sangat polos, langit dan bumi memiliki hati nurani. Bagaimana orang bisa memilikinya? Dengan dingin dan berkata, aku tidak berani memaafkanmu. Beberapa orang datang ke ruang rahasia. Cailin mendorong Xiao Yan, lalu mendorongnya ke ruang rahasia, dan berkata, pergi dan kultivasi dengan jujur. Yue Mei menatap Cailin dengan heran dan bertanya dengan suara rendah, biarkan dia masuk sendiri, kenapa kita tidak masuk saja? Cailin memelototinya dan berkata dengan marah, dia tidak sabar sekarang, tenang dulu. Xiao Yan tinggal di ruang rahasia sendirian, meregangkan pinggangnya, menguap, duduk dengan menyilangkan kaki, mengikat tangannya, dan memasuki kondisi kultivasi. Tetapi setelah berkonsentrasi beberapa kali, selalu sulit untuk tenang. Ini adalah latihan yang sulit. Dia berpikir bahwa kali ini kekuatannya tergelincir, itu pasti telah merusak saraf. Dan jiwa bergantung pada transmisi saraf untuk mengendalikan seluruh meridian. Bahkan pil obat yang paling sederhana pun sulit untuk dia saring. Sungguh gagal menjadi seorang manusia, sulit mengendalikan nafsu. Jika Anda mengabaikan api dan berpegang teguh pada keinginan Anda sendiri, tidak akan seperti ini. Xiao Yan jatuh ke dalam depresi untuk sementara waktu, dan dalam depresi ini ada jejak dekadensi. Ini adalah Dodi yang hilang, kelambanan dan depresi. Pada saat ini, Yue Mei berjalan dengan langkah lembut. Dia tersenyum malu pada Xiao Yan dan berkata, Siang Gong, aku di sini. Dengan cara ini, Xiao Yan sangat ketakutan. Dia dengan rengekan. Dia berkata lagi, Siang Gong, mengapa kamu mengabaikan yang lain? Xiao Yan merasa merinding di sekujur tubuhnya untuk beberapa saat. Dia berkata, bicaralah dengan baik, tolong bicara bahasa Mandarin standar, aku pemalu. Yue Mei kemudian dia terkikik dan berkata, Siang Gong, kamu dulu sangat berani. Kamu suka melihat orang lain mandi. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Xiao Yan memerah karena malu, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Dia meraih dada Yue Mei dan berkata sambil tersenyum, aku ingin meraihnya sekarang. Tapi Yue Mei memutar tubuhnya dan menyelipkan tangannya ke perut bagian bawahnya. Yue Mei terkikik dan berkata, kamu turun, sebelum kata-kata itu keluar. Dia merasa tubuhnya terkejut, dan ki pertempuran ditopan di perut bagian bawahnya, seperti badai. Dia dengan liar bergegas menuju tubuh Xiao Yan.
Saya melihat bahwa dia tertarik oleh magnet dan berdiri di sana. Gemetar seluruh, kakinya gemetar, dan giginya terus-menerus menabrak ke atas dan ke bawah, seperti sengatan listrik. Ini berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan mereka berdua lumpuh, seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Setelah berdiri lama kulit mereka kembali normal. Xiao Yan melirik Yue Mei dengan heran, dan bertanya dengan bingung, dari mana kamu berasal? Arus besar itu, Yue Mei juga berkata dengan heran, bagaimana aku bisa menjadi Dou Wang? Untuk sementara, ekspresinya menjadi sangat tertekan. Xiao Yan awalnya tidak memperhatikan, lalu dia merasa dirinya sendiri, dan berseru, hei, aku menjadi petarung bintang 1. Kemudian, dia memeluk Yue Mei dengan erat, mencium wajahnya dengan putus asa beberapa kali, dan berkata, kamu sangat baik. Namun, Yue Mei menghindarinya seperti wabah. Tuhan dia terus berkata, Xianggong, jangan lakukan ini benar-benar menakjubkan. Melihat penampilan panik Yue Mei, Xiao Yan merasa bahwa seorang wanita juga sangat imut ketika dia memperlakukan kekasihnya dengan bahaya. Dia terkekeh dan berbalik untuk berjalan di luar ruang rahasia. Yue Mei memeluknya dari belakang. Mulut Li berkata dengan panik, jangan pergi, Xianggong, aku masih menginginkannya. Xiao Yan berbalik perlahan, menghadapinya dengan wajah tersenyum, dan berkata, apakah kamu tidak takut? Yue Mei mengangguk dengan penuh semangat, dia berkata, jangan takut, maka aku akan menciumnya lagi. Ketika Cailin melihat Xiao Yan lagi, dia merasakan tampilan yang sama sekali baru. Melihat penampilannya yang energik, matahari bersinar di wajahnya. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, berhasil dipromosikan menjadi petarung, maju. Ini tidak kecil, itu sangat memuaskan, selamat. Xiao Yan tersenyum, dia tidak merasa bahwa dia telah membuat banyak kemajuan. Melihat Yue Mei di belakangnya, dia tampak lembut dan cantik, seperti gadis murnia, menunjukkan deretan gigi bersih yang dangkal menatapnya dan tersenyum. Dia juga tersenyum puas untuk sementara waktu. Dia bisa membuat wanita cantik yang kuat memiliki hati yang menghormati dan mencintai dia. Kemudian, pria ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Menempatkan stiker di tubuhnya, dia membebaskan satu tangan dan meremas pantatnya yang montok dengan keras. Yue Mei membuat oh dan melompat dengan berlebihan, berteriak, Xianggong, itu menyakiti orang. Cailin menatap mereka dengan dingin. Melihat mereka berdua berhenti, dia berkata dengan tidak senang, jahat. Xiao Yan mengabaikannya dan langsung kembali ke kamar. Dia memukul pantatnya dan duduk di tempat tidur, berkata dengan malas, istri, sajikan teh. Ketika dia memegangnya di tangannya, dia mendengar senandung Cailin, dan dia dengan cepat menyerahkannya, teh ke Cailin. Kemudian dia melihatnya tersenyum dan menyerahkan air ke Xiao Yan, dan berteriak mati rasa di mulutnya, suamiku, tolong minum teh. Dengan suara lembut dan lembut tulang Xiao Yan melunak saat dia berteriak. Dia menuangkan air ke perutnya dengan sangat banyak, dan dengan senang hati berkata kepada mereka berdua, secangkir teh ini hangat. Cailin mengabaikannya, hanya memberinya tatapan dingin dan melihat hati Xiao Yan bergetar. Dia bertanya dengan ambigu, di mana aku salah? Cailin tersenyum dan berkata, itu benar, kamu itu benar. Xiao Yan bertanya dengan gemetar, itu benar, lalu mengapa kamu memiliki ekspresi ini? Cailin meliriknya, tersenyum dingin, dan berkata, Dou Di ini tidak hanya egois tetapi juga pelupa. Xiao Yan buru-buru berkata, apakah tidak bukankah ini menyenangkan istriku? Cailin tertawa dan berkata, aku ingin seorang istri yang mana, mereka masih aku. Xiao Yan melirik Yue Mei, hehehe tersenyum. Dia merendahkan suaranya di depan telinganya dan berkata, tentu saja kamu adalah istriku, dan hanya kamulah istri tersayangku. Cailin menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, turunkan kamu. Pada saat yang sama, aku mengingatkan kamu untuk tidak melupakan musuh sekarang. Kalimat ini saja membuat hati Xiao Yan tersumbat untuk waktu yang lama. Ya, musuhnya sekarang. Akhir-akhir ini, dia sangat sibuk sehingga dia melupakan bahaya dari Kekaisaran Izumo. Dia menghela nafas dan berkata, aku hampir lupa, mengapa ada gerakan. Cailin menghela nafas panjang, berbalik, dan berkata tanpa daya, Kekaisaran Izumo, tentara sedang menekan. Mata Xiao Yan melebar sebentar, dan dia berkata dengan terkejut, di mana Yao Ye? Bagaimana dengan kavaleri besi Kekaisaran Ma? Cailin menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu mengandalkannya? Xiao Yan bertanya dengan penuh semangat, kenapa aku kalah? Cailin berkata dengan ringan, tidak, tetapi dua konfrontasi angkatan darat.
Senyum muncul di wajah Xiao Yan, dan dia berkata dengan tenang, jika itu masalahnya, maka kita akan melambaikan tangan untuk menemui musuh. Cailin tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, dia adalah pahlawan. Dia benar-benar seorang Dou. Dia benar-benar memiliki semangat kepahlawanan. Petik 2 titik. Cailin juga bersemangat untuk sementara waktu. Dia menginginkan semangat juang Xiao Yan. Hal terpenting dalam kehidupan seseorang bukanlah untuk hidup tetapi untuk semacam ambisi. Dia mengagumi Xiao Yan juga. Itu tidak ada kompromi, maju. Itu tanda menjadi pria yang kuat. Cailin melangkah ke samping dan meninggalkan lorong untuk Xiao Yan. Dia berkata, kamu adalah pemimpin aliansi, kamu datang ke depan. Xiao Yan kasar dan berjalan di depan. Ketika dia datang ke perbatasan, dia melihat kekaisaran Jama para prajurit heroik berdiri di tempat, bendera berkibar, orang-orang meneriakkan kuda meringkik. Adegan perang sudah dekat, Yao Ye bersenjata lengkap, dan dia benar-benar lancang dan heroik. Berdiri di depan tim, di belakang A umum. Tapi perang kayu, hitam lapis baja dalam baju besi hitam, pembunuh di belakang Xiao Yan adalah sekelompok orang kuat dari aliansi dan aliansi Yan. Melihat Yao Ye dan melambai padanya, Xiao Yan berdiri dalam pertempuran. Bagaimanapun, kedua pasukan memulai pertempuran, dan lebih baik bagi Yao Ye untuk memimpin pertempuran. Orang tua dari Jia Xingtian juga ada di tentara, dan ketika dia melihat Xiao Yan datang, dia bergegas dan menyapa Xiao Yan dan sekelompok orang kuat dengan ramah. Xiao Yan bertanya dengan santai, berapa banyak orang di sana dari sisi lain? Hari Hukuman berkata, 100.000 tentara, dan kelompok kuat Jin Yanzong, ini masalahnya. Kali ini, bahkan monster tua Yan Luotian keluar. Xiao Yan merenung sejenak, lalu berbalik untuk bertanya kepada Cailin, apakah Yan Luotian sangat kuat? Cailin tertawa dan berkata, pembangkit tenaga listrik legendaris, Shenlong melihat kepalanya. Saya tidak bisa melihat akhirnya. Xiao Yan mendengus dan berkata, karena dia adalah pria yang kuat, biarkan Suner menghadapinya. Yao Ye mundur ke formasi, Muzan mendesak kudanya untuk bergerak maju, dan pertempuran akan pecah. Dia mendengar ledakan tawa di langit, dan lelaki tua dengan wajah berubah-ubah berdiri di atas. Di sana ada puluhan orang di belakangnya. Sun Er memimpin aliansi. Pria itu melangkah di udara. Sun Er berdiri, mengangkat alisnya, dan bertanya, siapa yang datang? Dia melihat sosok lelaki tua itu bergoyang, dan kemudian itu berubah menjadi cairan kental, menariknya ke udara. Suara nyaring dan jernih datang seperti guntur yang tumpul, orang tua, Yan Luotian. Lalu ada ledakan tawa liar. Penampilan seperti ini membuat orang-orang di aliansi tertegun untuk sementara waktu, dan semua menatapnya dengan marah. Sun Er merasakan sedikit di hatinya untuk sementara tidak ada dasar, ini adalah perasaan yang jarang dia lihat selama bertahun-tahun. Kekuatan angsa di seberang sisi tak ternilai. Jika Xiao Yan atau Cailin ada di sana, dia mungkin tidak harus memilih yang ini. Tapi kekuatan keduanya jatuh, jadi mereka membebaninya. Yan Luotian yang berlawanan, dengan sosok hantu, berubah menjadi pohon tinggi lagi. Sebuah pohon raksasa, bagian atas pohon menjulang ke langit. Formasi seperti itu jarang terjadi di tahun-tahun ini. Suner tersenyum sedikit dan membuat segel di tangan kanannya. Tapi dia mendengar Yan Luotian di sisi yang berlawanan berkata, segel kaisar kuno ada di dalam. Orang tua ini tidak berguna di depannya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kuat di aliansi itu tercengang. Dou Shen 9 putaran, pembangkit tenaga listrik puncak di dunia. Apakah ini tua? Pria sedikit tidak tahu tentang situasi saat ini di daratan. Orang yang mengatakan ini sebelumnya, 1. Mungkin ketidaktahuan. 2. Mungkin tak kenal takut. 3. Mungkin arogansi. Singkatnya, dia lelah hidup. Suner tertawa dalam kemarahan. Dia selalu menaklukkan segalanya dengan kekuatan. Sekarang dia tiba-tiba bertemu dengan orang yang menantang, dan kemarahan di hatinya sangat kuat. Dia mengikat simpul dan mengulurkan tangannya dengan lembut. 5 segel dikeluarkan pada saat yang sama. Dalam sekejap, langit terbang dengan pasir dan batu, awan dan kabut menutupi langit, dan sulit untuk melihat jalan setapak dalam jarak 100 mil. Dan kekuatan yang kuat, seperti laut yang mengamuk dan ombak yang mengamuk, hanyut ke arah lawan. Tapi anehnya hiruk-pikuk itu berlalu, kemanapun mencapainya, seperti tidak terlihat. Angsa jatuh ke langit dan menghilang untuk sementara. Jika lawan tidak dapat ditemukan di formasi pertempuran, maka serangan tidak akan efektif. Suner menghentikan serangannya untuk sementara waktu. Dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah lawannya.
Tidak ada seorang pun di sana, dan sebuah ruang kosong muncul di depannya. Melihat ke tanah lagi, kedua pasukan yang berlawanan itu mundur, awal, dan tanahnya penuh dengan jurang dan kekacauan. Akhir seperti ini adalah apa yang diperkirakan Suner. Dia sudah menduganya sejak lama. Hati Suner gelisah, dan dia masih sangat kuat. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa di ruang yang tenang, sisi yang berlawanan sedikit demi sedikit. Cairan kental muncul, benda itu berputar, dan segera muncul di bidang penglihatannya. Kali ini sebenarnya angsa liar. Apakah ini simbol Jin Yanzong? Dong Er mencibir sebentar. Tapi melihat cahaya keemasan berkedip, sinar api dengan cepat menembak angsa liar. Itu adalah api aneh di tubuh Sun Er. Api aneh ini membakar fosil emas, mendidihkan laut dan membakar gunung. Di masa lalu, tidak ada yang tersisa. Biarkan Sun Er menggunakan gerakan unik dan sangat tajam, maka lawan ini juga sangat kuat. Tapi benda lengket itu, ditarik lagi untuk sementara waktu, dan langsung menjadi tidak terlihat lagi. Ini sangat aneh. Suner mengambil kembali api aneh di tangannya dan berdiri di sana dengan linglung. Di daratan, kapan orang kuat seperti itu akan muncul lagi? Xiao Yan menyaksikan konfrontasi antara keduanya di udara. Melihat bahwa Suner tidak berdaya melawan lawannya untuk sementara waktu, dia juga sangat cemas. Namun, dia adalah kekuatan seorang pejuang sekarang. Sekarang dia tidak takut akan bahaya. Guan Jian tidak berguna, dia tidak bisa mengalahkan lawannya, tetapi membiarkan lawannya mengalahkan dirinya sendiri. Situasi seperti ini bukanlah yang dia harapkan terjadi. Yang ingin dia lihat dengan jelas sekarang adalah kemenangan. Hanya kemenangan yang dia inginkan melihat. Ada juga kebingungan di wajah Cailin. Dia belum pernah melihat lawan seperti itu. Sekarang, dia hanya menghindari, jika dia ingin menyerang. Cailin memikirkan pertanyaan seperti itu. Pasti akan ada banyak korban. Sekali situasi seperti itu terjadi, apakah aliansi akan dikalahkan? Kemudian 100.000 kavaleri besi kekaisaran Izumo akan membunuh mereka. Dimanapun mereka lewat, itu akan menjadi berantakan. Pemisahan, konsekuensi seperti itu juga akan sangat mengerikan. Xiao Yan memandang Suner dan tidak ada hubungannya dengan lawan, dan hatinya naik turun. Jika itu adalah sekelompok orang kuat, maka anggota aliansi tidak akan ragu untuk menyerang. Tapi sekarang, lawan hanya seorang master, jadi dia memblokirnya. Jalan ke depan untuk sisi ini benar-benar tak terlukiskan. Xiao Yan melihat benda lengket yang masih berkedut di udara, dan hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia berpikir, hanya kemenangan, bukan kekalahan. Setelah dikalahkan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kemudian, nama Kaisar Dou Anda sendiri juga akan didiskreditkan di benua Douqi. Oh Kaisar Dou, kapan itu akan menjadi sangat tidak berharga. Dia mengingat pertempuran yang dia lawan di Gunung Yunlan saat itu. Itu adalah pertempuran yang sengit. Di bawah serangannya yang berani, Yunlanzong dikalahkan dalam kekacauan. Akankah Jinyanzong menjadi kuat? Dia tidak percaya bahwa di benua ini, masih ada karakter yang bisa mengalahkan Doudi. Kecuali jika dia adalah Doudi yang muncul kembali. Namun, Doudi seperti itu tidak pernah lahir. Kemudian, dia adalah Doudi yang unik. Namanya masih sangat terkenal, dia masih tak terkalahkan. Dia mengulurkan lengan kanannya, yang merupakan lengan berotot penuh kekuatan. Xiao Yan menggunakannya untuk lulus ujian, menyerbu ke dalam pertempuran, tak terkalahkan dalam serangan, tak terkalahkan dalam pertempuran. Dia ingat saat-saat agungnya. Dia juga merentangkan tangannya untuk menemukan perasaan itu. Kemudian dia mendengar bunyi klik, dan kilat yang menyilaukan menembus langit, seperti naga, di sepanjang lengannya, langsung ke tubuh. Aku melihatnya utuh, tubuhnya berkedut hebat, dan wajahnya terus berubah dari merah menjadi putih menjadi hitam. Ini berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum dia berangsur-angsur pulih. Hanya suara wanita yang terdengar dari mulut Xiao Yan, bunuh. Suara itu lembut dan elastis, bergema santai di udara. Langkah Xiao Yan menjadi sedikit malu-malu. Itu seperti kiprah wanita. Kailin menatapnya dengan heran, dengan ekspresi tidak percaya. Trik macam apa ini? Yue Mei menatapnya dengan bingung. Tapi Xiao Yan menutup mata dan melangkah ke udara. Dan setiap langkah yang dia ambil, sosok itu melintas dan hanya titik putih yang muncul, seperti titik terang yang bergerak cepat di udara. Hanya dalam beberapa klik itu muncul di depan Yan Luotian. Saya baru saja mendengar suara lembut yang sangat menawan terdengar, melompat di udara dan mendengar. Kamu adalah Yan Luotian. Kamu benar-benar menghalangi jalan keabadianku, dan mereka yang melawanku mati. Saya melihat pukulan cahaya terang mematahkan langit itu seperti pedang raksasa yang menebas secara diagonal ke bawah. Gerakannya ringan,
tetapi jatuhnya menghancurkan bumi. Bayangan pisau jatuh, dan itu seperti langit yang penuh dengan awan berwarna-warni untuk sementara waktu. Turun. Secara bertahap seseorang muncul. Itu adalah seorang lelaki tua. Berdiri di depannya dengan senyum di wajahnya. Xiao Yan mengangkat tangannya lagi, dan seberkas cahaya menyelimuti tangannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Do Xian yang legendaris memang sangat kuat." Orang tua ini mundur selangkah, ditarik beberapa kali, secara bertahap menyebar dan berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya di lengan secara bertahap memudar. Hanya Xiao Yan yang berteriak dan berteriak, "Kailin, selamatkan aku." Dia jatuh di tengah. Sun Er dan yang lainnya cemas untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak berani mendekatinya. Melihat bahwa dia akan jatuh ke tanah, Cailin mengulurkan tangannya dan mengeluarkan gumpalan energi dendam, yang berubah menjadi jaring raksasa dan dengan lembut menangkapnya. Kemudian dia perlahan menarik tangannya dan menyeret Xiao Yan ke atas. Cailin melihat ke atas padanya sambil tersenyum, berkata, "Itu sangat kuat sekarang." Xiao Yan tertawa dan berkata, "Apakah itu berhala yang kamu sembah?" Kailin memberinya tatapan putih dan berkata, "Hanya kamu, objeknya, dari muntah." Yue Mei membungkuk perlahan, dia berkata, "Kamu sangat keren." Xiao Yan berkata, "Apakah kamu keren?" Yue Mei mengangguk putus asa dan berkata, "Keren, sangat keren." Xiao Yan baik padanya, dia mencubitnya wajahmu dan berkata, "Lihat dirimu, kamu memiliki kulit yang halus dan daging yang lembut. Kamu adalah bawang hijau yang baik." Yue Mei dengan malu-malu berkata, "Benarkah?" Xiao Yan menyentuh pantatnya yang montok, merendahkan suaranya dan berbisik di telinganya. "Hari ini malam yang gelap dengan suamiku." Wajah cantik Yue Mei memerah, dan dia menjadi semakin malu. Yao Ye mengangkat tangannya dan melambai, dan 100.000 kavaleri besi bergegas menuju pasukan Kekaisaran Izumo. Sun Er memimpin orang-orang kuat dalam aliansi untuk berlindung di udara. Untuk sementara, hanya jeritan yang terdengar satu demi satu, menyebar di tanah kosong. "Ayo, perang, perang sengit, pembantaian kejam di mana-mana." Darah mengalir ke sungai untuk sementara waktu. Pembantaian ini membuat orang-orang kuat dari Kekaisaran Izumo gemetar. Xiao Yan melihat situasi satu sisi dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangan kanannya seperti biasa. Kailin dan yang lainnya buru-buru menghindari mereka. Petir yang menyilaukan masih membuat mereka malu. Namun, lengan Xiao Yan terangkat ke udara untuk beberapa saat lama, dan kilat sebelumnya tidak muncul. Hehehe tersenyum, tampak sedikit malu. Cailin menunjukkan sedikit ejekan di wajah cantik yang dingin. "Sudah berapa lama Doudi jadi menggertak?" Dia melirik Xiao Yan sambil tersenyum, dan bertanya dengan riang, "Mencari perasaan itu, apakah kamu menemukannya?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, "Saya tidak menemukannya, tetapi saya menemukan telur." Dia membungkuk, dengan lembut mengambil sebutir telur dari tanah. Telur itu setengah ukuran kepalan tangan dengan cangkang merah muda. Dia mengangkat telur itu dan meletakkannya di bawah sinar matahari. Setelah melihatnya, dia melihat bahwa kulit telur itu perlahan berubah menjadi hijau, dan cairan putih susu di dalam cangkang itu perlahan menjadi keruh. Dia berkata kepada Cailin, "Lihat telur jenis apa ini." Cailin dengan lembut menyentuhnya. Setelah melewati telur, dia memegangnya di tangannya dan mengguncangnya sedikit. Dia berkata, "Ini hanya telur burung biasa." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu mari kita kirimkan kepadamu." Kailin memberinya tatapan putih dan berkata dengan genit, "Ini bukan hanya telur. Ketika kamu memberi seseorang sesuatu, hari Valentine akan segera datang, jadi mengapa tidak? Aku akan memberimu mawar." Xiao Yan tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberimu mawar." Kailin sangat tidak puas dan menyimpan telur itu. Dia merasa itu adalah telur burung yang sangat biasa. Dia berkata ke Xiao Yan, "Ingat, kamu masih berutang mawar padaku." Xiao Yan mengabaikannya dan hanya berkata, "Bagaimana kamu bisa menjadi begitu norak? Berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik puncak tahun ini juga menyukai mawar, itu benar-benar merosot." Perang akhirnya berakhir. Muzan memimpin pasukan untuk mundur, tapi Yao Ye lelah berada di sisi Xiao Yan. Dia melihat negara adidaya yang teguh dan kuat di depannya dengan rona merah malu di wajahnya. Menatap Xiao Yan dengan obsesif, dia berkata, "Terima kasih banyak untuk kali ini." Setelah dia selesai berbicara, dia tidak peduli apakah orang lain setuju atau tidak. Dia memeluk Xiao Yan dengan keras, bibir merah centilnya dengan erat menghalangi bibir Xiao Yan. Menggigil hebat untuk sementara waktu, seolah-olah seluruh tubuh mereka telah tersengat listrik, dan ditekan berdekatan. Adegan ini di luar dugaan semua orang.
Terutama Kailin, yang terpana dan terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yao Ye akan menjadi seperti ini. Keberanian tanpa diduga, di depan begitu banyak orang, dia memeluk Xiao Yan dengan erat. Tetapi melihat sekelompok sinar cahaya naik, mereka segera membungkus mereka berdua. Semua orang melihat sinar cahaya melonjak satu demi satu, tetapi sulit untuk melihat orang di dalamnya. Jantung Kailin perlahan menegang, menjadi gugup karena beberapa kali. Saya ingin mendekati Xiaoguang beberapa kali. Tetapi ketika saya menyentuhnya sedikit, saya melihat cahaya seperti ikan melompat di air dangkal, jadi saya menembaknya. Ketika cahaya menyentuh tubuh saya merasa mati rasa dan garing di sekujur tubuhku, sesaat lemas. Kailin mencoba beberapa kali, tetapi semua kembali tanpa hasil, jadi dia membiarkan mereka pergi. Dia harus merasakan kepahitan di hatinya, dan diam-diam berdiri di samping untuk melindungi mereka. Sinar cahaya berangsur-angsur memudar. Melihat Yao Ye menggendong Xiao Yan bersamanya, lengan, rambut panjang mereka tersebar di belakang kepala mereka, mereka perlahan melangkah keluar. Adegan seperti itu sangat mirip dengan apa yang tampak seperti Wo Er dan Xiao Yan ketika mereka bersama-sama pada waktu itu. Dengan senyum manis di wajahnya, dia berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Ratu yang mulia dan agung pada saat itu benar-benar keluar dengan pemalu dan tak terbatas saat ini. Dia terlihat sangat pemalu, dan bahkan mengungkapkan sedikit kebahagiaan dan kegembiraan. Bisakah dia tetap dianggap sebagai Ratu Kekaisaran Jiama? Orang yang memerintah ribuan pasukan Wanma, permaisuri di atas. Manisnya cinta melelehkan kesombongan dan martabat. Salah satu karakter terbaik di Kekaisaran Jiama ini tenggelam dalam semacam narsisme saat ini. Demi cinta, dia bahkan bisa menyerahkan kekaisaran. Sebenarnya hanya beberapa langkah, tapi di mata orang yang melihat itu seperti perjalanan ribuan mil. Mereka berjalan begitu bebas, begitu santai. Mereka seperti tenggelam dalam cinta. Saat mereka berjalan saat dia datang ke Cailin, dia bahkan tidak mengetahuinya, dan dia terus berjalan ke depan. Ini membuat Cailin merasa sedikit aneh. Tidak bisakah mereka melihat diri mereka di depannya? Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Bless you all," tapi mereka berdua menutup telinga dan terus berjalan ke depan. Kailin bergerak untuk membuka jalan bagi mereka, dan kemudian menatap mereka dengan tatapan terkejut. Ada apa? Bukankah itu terlalu banyak kebahagiaan? Melihat mereka telah pergi jauh, Kailin sedikit khawatir, dan diam-diam mengikuti di belakang mereka berdua. Terus berjalan ke depan seperti ini. Cailin mengikuti di belakang mereka, dan Yuemei mengikuti di belakang Cailin. Suner dan Yafei mengikuti mereka di langit untuk mencegah tanpa diduga. Orang-orang kuat itu mundur, dan Xuan Yi memimpin mereka kembali ke rumah bangsawan. Hanya berjalan seperti ini, mereka berdua terus bergerak maju seperti berjalan dalam tidur. Kailin melihat bahwa itu bukan solusi untuk terus seperti ini, jadi dia dengan tegas memblokir mereka di depannya. Ada dinding es setinggi beberapa kaki di depannya. Melihat mereka berdua akan bertemu, mereka berdiri dan melompat dengan mudah. Cailin tinggal di sana sebentar. Jika kamu melihat tembok ini, kamu harus memikirkannya. Tapi mereka langsung melompati tembok itu. Cailin sedang terburu-buru, dan energi pendendam dalam topan melonjak, dan kemudian mendesak mereka untuk segera mengikuti meridian dan melarikan diri dari tubuh, membungkus mereka berdua, dan mengelilingi penjara kristal es. Pada saat ini, Cailin sudah menganggap mereka sebagai dua orang. Para buronan, Xiao Yan dan Yao Ye terjebak di penjara, tetapi mereka tidak terburu-buru. Mereka benar-benar bersandar ke dinding dan meringkuk bersama. Kailin melihat pemandangan ini melalui kristal es. Penjara menyusut, lalu ada ledakan, dan kristal es meledak. Keduanya berjalan bergandengan tangan, menatap Cailin dengan senyum di wajah mereka. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Kamu ingin menidurkan kami?" Cailin kesal, mengatakan, "Kamu seharusnya mengantuk. Yang lain punya hati untukmu, tapi kamu aman." Yao Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih, saudari, kami hampir tidak bisa bangun." Setelah Yao Ye selesai mengatakan ini, dia menatap Xiao Yan dengan sepasang mata kabur dan mabuk. Mereka belum memiliki cukup kasih sayang. Perasaan menjadi permaisuri tidak sebaik perasaan cinta. Dan orang yang dia cintai adalah yang ada di benua Douqi saat itu. Namun, Cailin mengabaikan ekspresinya dan bertanya dengan ringan, "Di masa depan, apakah kamu akan tinggal di keluarga kekaisaran di ibu kota kekaisaran atau di kota Wutan?" Yao Yeji berkata dengan sederhana, "Tentu saja ini kota Wutan." Cailin terkejut, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki keberanian yang begitu teguh.
Jika ratu pindah ke kota Ultane, maka ibu kota kekaisaran juga akan pindah ke kota Ultane. Dapat diprediksi bahwa kota Ultane akan menjadi tempat yang lebih makmur dalam beberapa dekade. Xiao Yan memeluk Yao Ye dengan erat. Ini adalah istrinya yang lain. Wanita-wanita yang menyukainya menikahinya satu demi satu. Apakah ini semacam keberuntungan baginya? Dengan begitu banyak istri, tidur di malam hari adalah masalah. Oke, setelah dia memasuki Doudi, dia memiliki tubuh yang tidak dapat dihancurkan yang selamanya ditempa oleh api yang berbeda. Dia selalu semuda itu dan tidak akan pernah menjadi tua. Kailin menatap Yao Ye dalam pelukan Xiao Yan. Dia terlihat sangat lemah dan tidak berdaya. Apakah dia seorang permaisuri? Dia dulu adalah orang yang super. Sekarang, dia telah menjadi seorang wanita kecil, warga biasa di kota Wutan. Identitas seperti itu, apa yang akan terjadi padanya? Cailin tidak bisa membayangkan akhir di balik kejadian ini. Hidup tidak dapat diprediksi. Melihat penampilan Yao Ye yang sangat bahagia, hati Cailin tumbuh dengan perasaan yang sangat rumit. Yue Mei menatap kosong ke arah Yao Ye. Dalam keadaan pikiran seperti itu, dia tampaknya tidak diturunkan. Dibandingkan dengan Huoer, dia jauh lebih baik. Mungkinkah ratu diperlakukan tidak biasa? Tapi keraguan Yue Mei tidak bertahan lama. Yao Ye, yang berada di pelukan Xiao Yan, merosot putus asa. Semangat juang di tubuhnya juga terpengaruh tanpa kecuali. Pangkatnya juga turun tanpa kecuali. Ini adalah fakta yang tidak mewah. Pengalaman yang harus dimiliki menjadi istri Doudi. Xiao Yan melirik Yao Ye tanpa daya. Permaisuri dengan posisi menonjol ini juga mengalami kemalangan yang tidak ingin dia hadapi. Namun, dia masih merasa tidak beruntung untuk dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya dia menjadi seorang wanita. Dia berada dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak menganggapnya serius. Tapi Cailin bersimpati padanya. Dia meminta Yue Mei untuk membantunya dan mengirimnya ke Mitel Manor. Jika dia secara membabi buta menghubungi Xiao Yan, mungkin tidak akan lama. Pertempuran roh di tubuhnya akan hilang sama sekali. Itu akan menjadi hal yang lebih buruk baginya. Setelah mengirim Yao Ye pergi, Suner dan Yafei juga turun dari langit. Keduanya mengepung Xiao Yan, tetapi tidak berani menyentuhnya. Suner bertanya dengan prihatin, "Saudara Xiao Yan, apa yang terjadi barusan?" Xiao Yan tertawa dan berkata, "Kami merasa seperti kami mengambang di sungai, duduk di perahu bunga yang indah. Sungainya sangat cepat, dan ada sekelompok ikan kecil yang indah berenang di air." Suner menatapnya terkejut, berkata, "Saudara Xiao Yan, Anda berhalusinasi." Xiao Yan berkata, "Saya mengulurkan tangan dan menangkap seekor ikan di sungai dan memasukkannya ke dalam saku tubuh saya. Ikan, segera, seekor ikan perak kecil melompat-lompat muncul di telapak tangannya. Apakah ini cerita atau kenyataan?" Sun Er merasa sedikit pusing untuk sementara waktu. Ikan itu melompat beberapa kali di tangan Xiao Yan, lalu berbalik dan jatuh ke tanah. Sirip menopang tubuhnya, dan segera menghilang tanpa jejak. Yafei menatap Xiao Yan berulang kali dengan matanya. "Mata, aku ingin melihat yang jelas ini mitos atau nyata. Ikan itu bisa berjalan meski tanpa air. Hal-hal aneh terjadi dari waktu ke waktu. Mengapa ada banyak saat ini?" Ya, ada berbagai macam rasa. Melihat ikan di tangannya telah kabur, Xiao Yan berkata, "Sayang sekali aku bisa mengukusnya." Yafei memandangnya dengan heran. Apakah otak Kaisar Dou berbeda dari yang lain? Anak ikan yang begitu kecil, dia akan mengukus. Dia bahkan tidak bisa memberi makan kucing, jadi dia ingin mengukus. Saya benar-benar berani berpikir. Selain itu, keluarga Mitel memiliki beberapa ikan, beberapa kati ikan, dan beberapa lusin kati ikan. Bukan hal yang aneh. Sungguh, pikiran seperti itu akan muncul. Jika dia berbicara seperti ini, itu akan menyakiti hati banyak orang. Suner juga tertawa di samping. Dia berkata, "Saudara Xiao Yan, jangan goda kami. Ikan kecil itu sudah cukup untuk kamu kukus dan makan. Bahkan gigimu tidak penuh." Yan tersenyum misterius, dan dia berkata, "Kamu tidak tahu ini. Itu bukan ikan biasa, ini adalah ikan dari lembah jiwa. Jika kamu memakannya, itu akan meningkatkan persepsi jiwamu. Suatu hal yang tidak dapat dihindari." Mendengar apa yang dia katakan sangat ajaib, Cailin merasa sedikit tidak percaya. Seekor ikan dapat meningkatkan persepsi jiwa seseorang. Dan itu adalah ikan dari Sol Valley. Di mana Sol Valley, nama tempat yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Mengapa, lain lembah jiwa muncul dari udara tipis? Cailin tidak begitu percaya. Dia berkata kepada Xiao Yan, "Tapi itu lari dan tidak bisa dikejar." Xiao Yan tertawa dan berkata, "Tidak masalah jika itu lari.
Pergi, ia akan kembali. Suner menyaksikan Xiao Yan kembali normal, dia berkata, Saudara Xiao Yan, perang dengan Kekaisaran Izumo sudah berakhir, saya pikir, mari kita kembali. Xiao Yan memikirkannya dan berkata, masalah ini untuk sementara selesai. Ini sudah berakhir, tetapi ini tidak berakhir selamanya, masih ada lebih banyak hal yang harus dilakukan, tetapi semua orang dapat kembali. Mari kita kembangkan jalur serangga luar angkasa di sini, dan kemudian buat beberapa slip batu giok ruang angkasa untuk semua orang, dan beritahu kami pada waktunya jika ada apapun. Dia melirik Suner, dia berkata, Saudari Suner, kamu bisa melakukan ini. Suner mengangguk dan berkata, bagaimana denganmu, Saudara Xiao Yan? Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku akan terus berlatih. Suner bertanya lagi, bagaimana dengan kita? Xiao Yan berkata dengan sederhana, kalian kembali. Suner sedikit tidak senang. Dia berkata, mengapa kami tidak bisa mengikutimu? Xiao Yan tertawa dan berkata, karena keluarga membutuhkanmu lebih banyak. Ya Fei bisa kembali, dan Xiao Mei ada di sini untuk mengatur. Ya Fei jelas dalam hatinya bahwa begitu Yao Ye pergi ke kota Wutan, itu akan menjadi pusat seluruh kekaisaran Jiama. Semua pembangunan akan dialihkan ke sana. Beban di pundaknya akan lebih berat. Xiao Yan seperti ini pengaturannya adalah juga sangat wajar. Xiao Yan menoleh dan berkata kepada Dong Er lagi, kalau begitu mari kita berpisah dari sini. Yue Mei juga akan kembali dan membiarkan Yun Yun datang ke Lanshan untuk menemukanku. Setelah berbicara, dia berkata kepada Cailin, ayo pergi, ayo naik. Gunung Yunlan. Mereka berdua berbalik dan membunuh Gunung Yunlan dengan sangat sederhana. Itu adalah pegunungan yang sangat dia ingat. Itu juga pegunungan yang tidak akan pernah dia lupakan. Kisah-kisah yang terjadi di sana akan selalu disimpannya. Dia di dalam hatinya. Entah kenapa diingat, itu adalah pegunungan yang diukir dengan ingatannya. Yun Lanshan, tunggu, aku, Xiao Yan, ada di sini lagi. Akankah Guhe berada di Gunung Yunlan? Akankah Kekaisaran Izumo membiarkannya pergi? Dan Yan Luotian yang tua dan aneh. Apakah dia benar-benar pergi? Tapi Xiao Yan percaya bahwa bahkan jika dia hidup, dia tidak akan takut padanya mulai sekarang. Di lubuk hatinya, dia sangat percaya bahwa ada kekuatan besar di dalam dirinya, tetapi dia belum diaktifkan atau dibangunkan. Begitu dia bangun, akan ada gelombang besar. Anggap saja perjalanan ini sebagai permainan dan kesenangan. Sudah lama saya tidak begitu santai. Saya sudah berkultivasi, saya sibuk, dan pada akhirnya, saya belum melihat keuntungan apapun. Jika dia masih pada kekuatan pembangkit tenaga listrik puncak Doudi, maka dia tidak akan ada begitu banyak petualangan. Keindahan yang luar biasa, pada akhirnya, semua miliknya. Keindahan itu tidak dangkal, ada hal yang membahagiakan di dalamnya, hidup apalagi yang ingin Anda lakukan. Jadilah orang baik. Lakukan hal-hal dengan baik, semuanya akan menjadi lebih baik. Gunung Yunlan, tempat yang akrab dan tidak dikenal ini, penuh dengan risiko, tetapi juga tempat rekreasi. Di pegunungan yang dia hancurkan saat itu, apalagi yang bisa ada di dalamnya. Benda tua dari Yunsan saat itu dengan keras kepala ingin menangkap dirinya sendiri untuk membantu klan jiwa mendapatkan batu giok kuno. Sekarang, dia telah jatuh ke dunia ini Yun tidak ada orang seperti itu lagi di Lanshan. Benua Douqi telah lama menyingkirkannya sepenuhnya. Adapun Xiao Yan, ia menjadi pembangkit tenaga listrik puncak, satu-satunya kaisar Dou di dunia. Identitas ini sangat menakutkan. Langsung ke Gunung Yunlan, temukan kembali mimpi lama di masa lalu, dan berlatih lagi. Dengan cara ini, Anda dapat memulihkan semangat juang Anda sesegera mungkin, dan mencapai kekuatan Dou di sesegera mungkin. Kailin merasakan Xiao Yan, dan benar-benar menyadari bahwa dia telah menjadi petarung bintang 3. Kali ini, dia benar-benar naik 2 peringkat berturut-turut. Dengan kecepatan ini, dia menganggapnya sebagai seorang jenius dalam kultivasi. Dan ketika dia merasa dirinya lagi, dia juga naik peringkatnya. Do Huang bintang 3, level ini sangat memuaskannya. Tetap bersama Xiao Yan, dia menemukan bahwa kekuatannya pulih dengan cepat, dan promosi selesai dengan tenang. Perasaan, setelah beberapa waktu, setelah sedikit persepsi, dia menyadari bahwa dia telah maju. Dia tidak percaya seberapa cepat dia. Seorang pejuang bintang 3 masih sangat lemah, dan ketika dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik yang nyata, dia masih akan merasa bingung. Dan Do Huang bintang 3, di Kekaisaran Jama ini, juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Dia sering dapat dengan mudah mengendalikan nasib dirinya sendiri dan orang lain. Ini adalah peringkat yang sangat kuat. Saat itu,
Ratu Dumeisha tampaknya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tapi dia akan membiarkan Xiao Yan tergoda oleh pil obat dan bersedia menjadi pengawalnya. Saat itu, mereka masih sangat lemah. Mereka tidak pernah benar-benar bertemu. Super pembangkit tenaga listrik kelas 1. Tetapi Douzong dan Douzun saat ini, di mata mereka, sudah sangat umum. Jika Anda menjadi pembangkit tenaga listrik puncak, Anda dapat memandang rendah orang biasa. Bahkan jika orang-orang ini adalah Dou Sage Junior. Di tingkat ini, orang-orang itu sangat biasa di mata mereka. Pergi langsung ke Gunung Yunlan dengan Xiao Yan sekali lagi membuatnya merasa banyak. Dan kali ini, dia masih pengawalnya. Tapi ada identitas lain, istri dan asisten. Xiao Yan sangat senang melihat Cailin, dan dia juga sangat senang. Pergi ke Gunung Yunlan membuatnya memiliki beberapa harapan dan beberapa kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Gue, sebaiknya kamu tidak berada di sana. Kalau tidak, hehehe, aku, Xiao Yan, tidak tumbuh sebagai vegetarian. Dia melangkah maju dengan kaki yang kuat. Dia selalu sangat kuat, dan dia tidak pernah takut. Dengan berani berjalan menuju Gunung Yunlan. Furukawa hanya mampu melakukan ini. Dia mengira Furukawa akan menciptakan gelombang badai, tapi dia akan memercikkan cipratan yang begitu besar. Dia sangat kecewa, namun, hanya ada satu Jin Yanzong yang datang. Sebagai orang dengan identitas yang sama dengannya, dia merasa bahwa ini memalukan. Dia telah kehilangan wajah sang alkemis. Itu hanya pertempuran kekaisaran Izumo yang dia telah kehilangan banyak muka. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk tinggal di Gunung Yunlan atau kekaisaran Jiama? Logikanya, setelah perang, tentara kekaisaran Jiama harus segera mencari Gunung Yunlan. Ada begitu banyak hal yang terjadi, dan sekali ada terlalu banyak mereka tidak akan bisa mempedulikannya. Jadi, Furukawa mengambil tawaran. Di jalan resmi menuju Gunung Yunlan, tidak banyak pejalan kaki. Mereka jarang, ada sangat sedikit orang yang berjalan di jalan resmi ini. Xiao Yan dan Cailin berjalan dengan sangat mempesona di jalan. Yang satu cukup tampan, yang lain bisa disebut kecantikan tiada taraf. Ada sedikit kelembutan dan pesona di wajah tampan. Senyum dingin, menunjukkan niat membunuh yang kuat untuk waktu yang lama. Dengan cara ini, mereka telah menjadi objek perhatian semua pejalan kaki di jalan. Xiao Yan tidak suka orang lain melihat Cailin, tapi Cailin tidak suka orang berjalan melihatnya. Oleh karena itu, mereka yang melihat Cailin akan dibantai olehnya sayangnya. Dalam proses membantai orang lain, Cailin bersemangat dan bahagia, juga membuat orang bahagia. Saya berhenti dan berjalan seperti ini, dan saya tidak menemukan sesuatu yang menarik di sepanjang jalan. Keduanya bahkan terasa sedikit membosankan. Dibandingkan dengan pegunungan Warcraft, perjalanan ke sini bisa disebut sepi. Meskipun mereka juga membunuh beberapa gangster, namun angka malang itu masih sulit untuk menghilangkan kesunyian di sepanjang jalan. Setelah beberapa hari dengan rencana perjalanan semacam ini, sebuah kota kecil akhirnya muncul. Itu adalah kota dengan ukuran beberapa ribu orang, dan itu terlihat sangat hidup. Xiao Yan hanya meliriknya dari kejauhan, dan jatuh cinta dengan ini, kota. Dari kota suci Jama, tempat ini bisa disebut sunyi. Tapi bagi orang yang tujuannya bercocok tanam, bisa disebut sepi. Rumah itu terbuat dari bata biru tua dan struktur balok kayu, yang terlihat antik. Dan pohon-pohon di desa itu rindang, dan segala macam pohon ditanam di halaman setiap keluarga. Beberapa pohon buah-buahan telah menghasilkan buah, dan buah yang matang tergantung di pohon, yang terlihat sangat menarik. Berjalan ke jalan-jalan desa, saya melihat bahwa semua jenis paviliun dan paviliun dibangun. Dan di antara paviliun dan paviliun, sebuah sungai berkelok-kelok digali. Mengalir melalui seluruh desa. Desa kecil ini sedikit tenang. Xiao Yan jatuh cinta dengan desa kecil ini. Dalam kesannya, desa-desa di kota Wutan tidak begitu indah. Di masa kecilnya, dia sepertinya tidak pernah tinggal di lingkungan yang begitu indah. Tempat yang bagus. Cailin memandang Xiao Yan bahagia, jadi dia juga bahagia. Sekarang, dia mengandalkan Xiao Yan tidak peduli apa. Ini adalah penampilan seorang wanita yang menyukai pria yang dicintainya. Dia bersedia melakukan ini. Dia bahagia. Dia senang melihat air di sungai itu jernih. Xiao Yan mengambil segenggam dengan tangannya dan mulai meminumnya. Tapi setelah menelan hanya satu teguk, dia menjadi pusing dan jatuh ke tanah. Perubahan mendadak membuat Cailin kaget. Semua sungai dan sungai datang, tetapi mereka membalikkan perahu di selokan. Dia bahkan sedikit marah, berpikir untuk membuat desa ini gelisah. Siapa dia? Zhou Xuan Douseng. Jika kamu mau menghancurkan siapapun, Anda dapat melakukannya dengan sangat sederhana.
Dan desa kecil seperti itu, dengan kekuatannya, tidak sulit untuk menghancurkannya. Kailin membantu Xiao Yan bangkit dari tanah. Melihat betapa tidak sadarnya dia merasa sangat sedih. Tidak peduli seberapa hausnya kamu tidak bisa minum air dengan santai. Bahkan jika kamu membuka pintu di pondok dan bertanya kepada seseorang, aku meminta semangkuk air untuk diminum. Tetapi saya harus memegangnya dengan tangan saya dan meminum air dari sungai. Ini bukan kayu, dan apa itu? Tidak peduli seberapa bersih airnya, itu adalah air yang mengalir melewati desa. Bagaimanapun juga, dia juga harus berpikir untuk menyelamatkan orang. Kailin memeluk Xiao Yan, mencari rumah, mendorong pintu terbuka, dan berteriak beberapa kali untuk memanggil seseorang, tetapi tidak ada gerakan. Dalam keputusasaan, dia harus mendorong pintu sebuah rumah sendirian. Dia meletakkan Xiao Yan di tempat tidur. Dia menghela nafas dan kemudian dia bisa memikirkan rumah itu. Rumah itu rapi dan tempat tidurnya terlipat rapi. Perabotannya bersih, ada lukisan dan kaligrafi di dinding. Dia mengambil sebuah kursi dan duduk santai. Dia menatap Xiao Yan diam-diam, melihat bahwa dia bernapas secara merata, dan menutup matanya sedikit. Dia bertanya-tanya apakah Xiao Yan akan bangun lagi. Itu benar-benar sakit kepala. Cailin mengambil najis Xiao Yan dan menemukan beberapa pil detoksifikasi darinya. Dia membuka mulutnya dan mendorongnya dengan keras. Kemudian, dia mengambil semangkuk air dari tangki air di rumah dan menuangkannya dengan keras. Xiao Yan meminum obatnya. Setelah itu melakukan ini, dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap Xiao Yan dengan tenang, berharap dia akan segera bangun. Waktu berlalu menit demi menit. Hampir sepanjang hari, Xiao Yan masih tidak berniat untuk bangun. Kailin, yang duduk di samping tempat tidur, sedikit kesal. Dia tidak bisa mengerti air macam apa ini, itu akan membuat orang tertidur untuk waktu yang lama. Dia berdiri, dia memikirkan desa, memilih beberapa orang secara acak, dan memukuli mereka dengan keras. Tapi memikirkan dia pergi, Xiao Yan dijebak oleh orang lain, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Dia duduk lagi sebentar dan hanya berdiri di sana. Bangun dan duduk dan berdiri. Cailin mengulangi berkali-kali, hatinya tertekan, dan dia merasa hidupnya lebih baik daripada kematian. Mengapa dia tidak menghentikan Xiao Yan? Sungguh menjengkelkan. Jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hati Anda, maka orang ini akan selalu memiliki masalah di hatinya. Hidup dihabiskan di celah antara masalah dan kebahagiaan. Setelah waktu yang lama seperti ini, Kailin merasa sedikit mengantuk. Selama latihan tanpa tidur, dia tidak merasa mengantuk dan lelah. Tetapi selama periode waktu terbatas dia merawat Xiao Yan, dia merasa lelah. Dalam beberapa hari, dia tidak pernah merasa lelah, bahkan di siang dan malam dia melindungi Xiao Yan. Dia tidak bisa memikirkannya di dalam hatinya. Air macam apa yang diminum Xiao Yan hingga menjadi seperti ini? Apa yang aneh tentang air itu? Nah, jika seseorang bisa menjaga Xiao Yan, dia pikir dia akan segera mengetahui alasannya. Dia menyesal tidak membawa Yue Mei bersamanya. Jika Yue Mei ada di sisinya, dia memiliki seorang penolong. Kesulitan, itu benar-benar dilema. Kailin mengingat air minum Xiao Yan puluhan kali, dan gejala yang dia alami setelah minum air. Yang lebih aneh lagi adalah setelah memasuki desa ini untuk waktu yang lama, tidak ada yang muncul, dan saya bahkan tidak bisa mendengar setengah suara ayam dan anjing. Ini benar-benar desa yang membingungkan. Dia dibesarkan di padang pasir. Desa-desa masih belum dipahami dengan baik. Tapi yang jelas air di sungai ini dirancang dengan hati-hati oleh orang-orang di desa ini untuk mencegah mereka yang membobol desa. Mungkin, keanehan air ini hanyalah ilusi. Bahkan, seseorang menyerangnya secara diam-diam sambil dia sedang minum air. Diam-diam, dia diserang oleh orang lain. Dalam hal ini, dia mungkin sudah menarik perhatian orang. Bukan karena dia tidak menyerangnya, tetapi dia tidak memiliki kesempatan yang tepat. Begitu kesempatan itu datang, pihak lain pasti akan menyerangnya. Dan ketika serangan ini akan dilakukan, itu akan sepenuhnya berada di tangan orang lain. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan Xiao Yan yang mengantuk akan menjadi belenggu baginya, membuatnya sulit untuk bergerak bebas. Siapa yang akan menyelamatkan Xiao Yan? Apakah dia akan tidur di sini selamanya? Dan dia akan tinggal di sini bersamanya selamanya? Sangat sulit untuk memutuskan. Untuk pergi, dia hanya bisa membawanya pergi. Kailin memutuskan bahwa dia akan membawa Xiao Yan kembali, tidak peduli berapa mil jauhnya. Tinggal di sini sebentar, istirahat sebentar, dan pergi dari sini besok pagi. Xiao Yan, yang sedang berbaring di tempat tidur, tampaknya tidur dengan sangat nyaman.
Dari waktu ke waktu, dia mendengkur keras. Suaranya panjang dan berirama, sangat menyenangkan mendengarnya. Apakah dia tertidur, atau dia diplot oleh orang lain? Cailin memikirkannya dan merasa sedikit mengantuk. Dia bukan orang yang mengantuk. Dia selalu penuh energi, tapi kali ini, dia sulit untuk tetap terjaga. Dia merasa seperti baru saja tidur siang, tetapi ketika dia bangun, Xiao Yan benar-benar menghilang. Ketergesaan ini membuatnya segera bangun. Dia buru-buru berdiri dari kursi dan bergegas keluar dari pintu. Matahari menyinari desa, membuatnya tampak kosong, membuat jalan-jalan di dalamnya terlihat lebih terpencil dan sunyi. Tidak ada seorang pun di jalan, tidak ada anjing, domba, atau sapi. Itu adalah desa yang tenang, dan tempat tanpa desa yang semarak. Hanya pepohonan lebat, berdiri diam di desa tumbuh diam-diam. Saat ini, kemana Xiao Yan akan pergi? Apakah dia diculik? Benar-benar mengkhawatirkan. Kailin diliputi dengan pikiran untuk sementara waktu, dan dia merasakan kekosongan di hatinya. Apakah dia kehilangan Xiao Yan? Apakah dia kehilangan Xiao Yan dalam waktu yang singkat? Jika dia memiliki permata yang paling berharga, maka dia kehilangan permata ini. Jika dia memiliki pakaian yang paling hangat, dia akan kehilangannya. Dia merasakan sakit di hatinya untuk sementara waktu. Apa yang menggigit hatinya? Sakit. Kailin sangat sedih untuk sementara waktu. Dia duduk di atas batu dan memandangi pohon di kejauhan. Pohon itu berangsur-angsur menjadi Xiao Yan. Dia menemaninya memancing di sungai, berkultivasi bersama dengan diriku sendiri. Ribuan hal, tapi sekarang dia tiba-tiba pergi. Dia hanya seorang petarung biasa, dan dia bahkan tidak bisa menahan serangan seorang petarung. Dan baru saja mengakhiri perang dengan Kekaisaran Izumo, musuhnya masih bersembunyi di kegelapan. Memikirkan waktu yang paling menyedihkan, Cailin memeluk kepalanya dan menangis, air mata jatuh ke tanah. Pada saat ini, sebuah tangan terulur padanya. Di bahu, dia menepuknya dengan ringan beberapa kali. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.